Kita lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu mengenai limit trigonometri. Dalam limit untuk fungsi trigonometri ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Utamanya yaitu mengenai sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Sudut istimewa untuk fungsi trigonometri adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45, 60, 90, 180, 270, dan 360 derajat. Kalau misalnya dalam bentuk radian, berarti pertama adalah 0 radian, pi per 6, pi dibagi 4, pi per 3, pi per 2, pi 3 pi per 2, dan 2 pi. Kita tahu bahwa fungsi trigonometri pada dasarnya adalah merupakan turunan, bukan turunan derivatif ya, semacam perkembangan dari fungsi sinus dan kosinus. Jadi sinus, kosinus, kemudian tangan itu adalah sin per cos, kemudian kosekan yaitu 1 per sin, kemudian sekan adalah 1 per cos, dan kotangen adalah 1 per tangen. Karena 1 per tangen berarti bukan sin per cos lagi, tetapi cos dibagi sin. Nilai dari masing-masing fungsi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen tadi untuk masing-masing sudut istimewa itu harus dicoba untuk diingat-ingat. Misalnya sinus theta, di mana tetanya sama dengan 0, itu pasti 0. Sama dengan kalau dia 180 derajat atau pi, kemudian 360 derajat atau 2 pi, itu juga nilainya sama dengan 0. Kemudian cos theta, kalau tetanya 45 derajat, nilainya sama dengan sinus, yaitu 1 per akar 2 atau setengah dari akar 2. Dan seterusnya nanti di sini bisa dilihat gitu ya, nilainya masing-masing berapa. Yang jelas kita harus mencoba paling tidak nilai dari sinus dan cosnya itu berapa, karena yang lainnya seperti tangen, kosekan, sekan, kotangen itu adalah merupakan perkembangan seperti saya sampaikan tadi, turunan dari fungsi sinus dan kosinus. Kemudian dalam pembahasan limit fungsi trigonometri ini terdapat beberapa rumus yang merupakan properti atau sifat-sifat untuk menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Untuk x menuju 0 ini yang harus perlu diperhatikan bahwa ada beberapa rumus atau beberapa properti tadi gitu ya. Di sini kita sampaikan ada 8, yaitu limit sin x dibagi x, di mana x menuju 0 itu sama dengan limit x dibagi sin x, di mana x menuju 0. Nilainya yaitu sama dengan 1. Kemudian yang kedua tentang tangen, itu juga 1. Perlu diingat polanya ya. Ini sini ada x, di bawahnya juga ada x. Sini ada x, sini juga ada x. Sinus, kalau di sini A, di sini B, berarti nilainya nanti adalah A per B. Kemudian yang sini tangan, berarti di sini sama aja juga kalau dibalik. Ini harus diingat baik-baik ya, demikian hingga nanti ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan limit dari fungsi trigonometri. Oke, contoh misalnya nomor 1 di sini. Limit 2 sin x dibagi 3x, di mana x menuju 0, nilainya berapa? Nah, ini kita perlu ingat tadi bahwa itu kalau saya beri rumus di sini misalnya nomor 1, 2, 3, 4, karena di sini fungsinya adalah sinus, berarti maka di sini sebetulnya dia masuk ke dalam rumus yang nomor 3. Nomor 3-nya kenapa? Karena di sini kita peroleh bahwa sinnya ada di atas, yaitu sin AX, berarti kita peroleh A-nya sama dengan 1. Kemudian untuk yang B-nya kita peroleh di sini itu sama dengan 3. Angka 2-nya tetap ke bawah, berarti dalam ini kita peroleh hasilnya adalah 2 dikalikan 2 per 3 dikalikan limit sin X dibagi X, di mana X menuju 0. Limit sin X dibagi X, di mana X menuju 0, berdasarkan properti yang di atas tadi sebelumnya itu sama dengan 1. Berarti ini hasilnya adalah 2 per 3. Untuk contoh yang nomor 2, kita menggunakan masih seperti aturan pada yang ketiga tadi, karena di sini fungsinya adalah sinus. Berarti di sini kita peroleh yang pertama kita tuliskan dulu ini menjadi sin 3x dibagi 4x, di mana x menuju 0. Nah, ini adalah per 4-nya ke sini kita tuliskan, kemudian ini dikalikan 3, kemudian di sini ada angka 3, jadi hasilnya ini adalah limitnya 3 per 4. Kemudian untuk yang sin 2x itu hasilnya adalah 2 per 4, berarti di sini 3 per 4 dikurang 2 per 4, hasilnya adalah 1 per 4. Yang ketiga itu adalah perkalian.
perkalian dari limit cos 4x dikalikan sin 3x dibagi dengan 5x. Nah, kalau seperti ini, berarti ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu limit cos 4x dibagi 5x, di mana x-nya menuju 0. Kemudian di sini dikalikan dengan limit sin 3x, di mana x-nya itu adalah menuju 0. Sin 3x, 5x menuju 0 ini adalah sama dengan 0. Mau berapapun hasilnya di sini, berarti di sini nilainya adalah tetap sama dengan 0. Kemudian contoh yang terakhir, yang keempat, jika limit sin x dibagi x menuju 0 dengan 1, maka limit sin px min p dibagi dengan x min 1, x yang menuju 1 itu sama dengan berapa? Nah, ini berarti kita bisa menuliskan di sini adalah x min 1 menuju 0. Berarti di sini sebut aja x min 1 itu sama dengan y. Berarti di sini kita bisa menuliskan y menuju 0, di sini y. Nah, p x min p kan p dikalikan x min 1 ininya y, berarti p y. Sin p y dibagi dengan y, di mana y-nya menuju 0. Itu sama dengan berapa? Berarti di sini hasilnya adalah p dikalikan dengan limit sin y, di mana y menuju sin y dibagi y, di mana y menuju 0. Nah, ini nilainya adalah 1. Jadi hasilnya totalnya adalah p. Oke? Demikian pelajaran kita, yaitu tentang limit terkait dengan limit fungsi trigonometri. Sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak.